Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah kita kembali berjumpa untuk melanjutkan bacaan kitab kita Risalah Rabbi Ja'alni Qimas Shalah. Insyaallah kita akan melanjutkan ke sambungannya ya. Kalau kita baca tentang syarat sahnya sholat. Kita sudah baca kemarin dua daripada syarat sahnya sholat. Yang pertama yaitu apa cingengi boleh dihadiskan. Ya, suci dari hadas, baik itu hadas kecil atau hadas besar. Yang kedua apa cingengi boleh dinajisi. Suci dari najis atau bersih dari najis. Nah, sekarang kita akan pindah ke nomor 3. Ya. Qala musannifu rahimahullah subhanahu wa ta'ala al-guru fi hadiyatur rahman Abu Talib al-marhum wa nafa'ani bi ulumihi bid-darain insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ya, maka tentunya syarat yang ketiga, syarat sah daripada sholat. Kapan sholat itu dikatakan sah, kita laksanakan atau kita lakukan, ini harus kita lakukan. Ya, yang ketiga ini, yaitu risampunai orang nasabah pakaian mapancing. Ya, menutup aurat dengan pakaian yang bersih. Ya, menutup aurat dengan pakaian yang bersih atau pakaian yang suci. Ya, pakaian yang suci. Nah, lagi disampurnai orangnya nasabah pakaian mapancing, menutup aurat dengan pakaian yang suci. Nah, ini syarat sahnya sholat. Jadi harus menutup aurat. Ya, nanti kita lihat seperti apa itu aurat ya, yang harus ditutup. Nah, kadaikum Allah Ta'ala, firman Allah berfirman di dalam Al-Quran. Allah berfirman di dalam Al-Quran, khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Ya, ayatnya itu. Ya. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Nah, ini ayatnya ya. Nanti ada yang tanya apa ayatnya wajib menutup aurat ketika sholat. Jadi ini, khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Bertuana alai pakai pakaian mapancimu ritungke-tungke sempajangi. Pakailah pakaian yang suci. Pakailah pakaianmu yang suci. Ritungke-tungke sempajangi. Ritungke-tungke sempajangi setiap melakukan sholat. Setiap melakukan sholat. Memang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Pakailah pakaianmu yang suci setiap kamu melakukan sholat. Ini ayatnya yang merupakan dalil atas wajibnya menutup aurat ketika sholat. Itu ayatnya. Hadisnya maka itu bi Nabi Muhammad lihat Yesus. Begitupun begitupun sabda Nabi Muhammad. Begitupun sabda Nabi Muhammad. Ya, begitupun sabda Nabi Muhammad lihat Yesus nafsu'i an rekurta at-Tirmidzi wal Hakim dalam hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dan Al-Hakim. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dan Al-Hakim. Ya, jadi kedua periwayat hadis ini pada penulis pengumpul hadis ini Imam At-Tirmidzi dan Al-Hakim menyebutkan hadis ini di dalam kitab kedua, ya, dalam keduanya ya, kitab beliau. Apa hadis Nabi? La yaqbalu Allahu salatan haidin illa bi khimarin La yaqbalu Allahu salata haidin illa bi khimarin. Betulnya dia terima itu Allah Taala sempajanna makun raibal legoe sangadinna makbowopi bertuanna nasangkopi orangna. Ya, artinya Allah tidak menerima salatnya. Allah tidak menerima salatnya. Allah tidak menerima salatnya. Ya, perempuan yang sudah balik. Perempuan yang sudah balik. Allah tidak menerima sholatnya perempuan yang sudah balik. Ya, Allah tidak menerima sholatnya perempuan yang sudah balik. Illa bi khimarin. Kecuali ya, memakai kerudung, memakai kudung. Kecuali memakai kudung atau kerudung. Ya, kecuali memakai kerudung. Ya. Bertuanna nasangkopi orangna. Artinya harus menutup aurat. Artinya harus menutup aurat. Ya, jadi ini hadis salah satu ya. Ini salah satu hadis yang menjelaskan bahwa harus menutup aurat ketika sholat, baik laki-laki atau perempuan. Nah, di sini tadi Rasulullah menjelaskan perempuan yang sudah balik, artinya wajib sholat, maka harus pakai kerudung, harus menutup auratnya. Namanya khimar ya. Khimar pakai titik, bukan hi. Kalau khimar keledai. Khimar keledai, kalau khimar kudung perempuan yang dipakai di kepala ya, sampai ke bawah. Ya, ingat itu, kalau khimar kerudung atau jilbab ya. Atau kalau di Indonesia talakko atau apa bagus ini? Yang mukena. Hafidin.
haidin. Itu ya, wanita yang haid ya, wanita yang sudah haid, maksudnya yang sudah balik. Maksudnya itu wanita yang sudah balik. Illa bi khimarin, kecuali harus menutup auratnya dengan kerudung atau dengan talaqo, dengan mukena ya. Makbong ya, makbong istilahnya bahasa Inggris. Harus makbong ketika sholat. Tidak boleh tidak, harus menutup aurat ya. Nah sekarang kita lihat auratnya laki-laki dengan auratnya perempuan ya, berbeda ya. Auratnya laki-laki dengan auratnya perempuan sangat berbeda. Kalau laki-laki itu ulama sudah sepakat. Mazhab fikih mengatakan auratnya laki-laki antara pusar dengan lutut ya. Antara pusar dengan lutut. Apa bahasa Makassarnya? Antara poci dengan ya dengan kulantu. Kalau Bugis antara posi dengan utuh ya. Auratnya laki-laki itu yang harus ditutup. Nah, misalnya ada orang sholat tidak pakai baju, sah sholatnya atau tidak? Sah, tapi kurang ajar namanya. Tidak beradab ya. Yang penting menutup aurat sampai di lutut. Misalnya di suatu tempat di tengah hutan misalnya ada orang terdampar di tengah hutan. Tidak ada pakaiannya sama sekali kecuali sehelai sarung atau handuk. Kemudian dia mau sholat, maka cukup pakai itu saja, menutup antar pusarnya dengan lututnya. Kalau itu sudah tertutup, maka itu sudah sah sholatnya. Tapi itu dalam keadaan darurat atau terpaksa. Tapi kalau di rumah, ya harus pakai baju, ya. Misalnya ada orang pergi sholat Jumat, dia cuma pakai sarung sama baju dalam. Baju apa begitu? Ya. Cuma pakai laki-laki ya pergi sholat Jumat, dia pakai sarung saja sama baju dalam. Sah atau tidak? Sah ya, tapi pasti akan ya dimarahi sama orang. Itu namanya tidak beradab. Ya. Jadi ada namanya sah tetapi tidak beradab atau tidak berakhlak. Jadi harus diperhatikan dua-duanya. Kalau perempuan, auratnya perempuan, ya ulama sepakat juga. Auratnya perempuan itu seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya. Ya. Berarti kaki juga harus ditutup. Makanya perempuan kalau sholat kan pakai sarung yang panjang ya. Beda laki-laki. Kalau laki-laki harus diangkat sarungnya di atas mata kaki. Kalau perempuan harus di bawahnya, harus tertutup kakinya karena kaki adalah aurat yang harus ditutup baik sholat atau tidak sholat sebenarnya. Tapi di dalam sholat kaki sama sekali harus tertutup. Kalau tidak mau repot pakai kaos kaki saja, seperti di Arab ini perempuan tidak mesti pakai sarung kalau mau sholat. Atau tidak mesti pakai mukena kalau mau sholat. Cukup pakaian sehari-harinya dia pakai, tapi dia pakai kaos kaki. Maka itu sudah menutup auratnya. Ya, jadi itu yang harus dilakukan ketika sholat karena merupakan syarat sahnya sholat yang ketiga, menutup aurat. Nah, ini juga santri perlu diperhatikan. Ya santri kalau main bola kelihatan pahanya. Nah, itu adalah aurat ya, harus ditutup. Harus ditutup. Atau ya serama, tidak boleh pakai celana pendek ya, sesama laki-laki di kamarnya harus ditutup auratnya.
harus ditutup pakai celana panjang atau di bawah lutut, karena itu adalah aurat. Ya. Namanya aurat tidak boleh diperlihatkan. Nah, namanya aurat biar laki-laki atau perempuan tidak boleh diperlihatkan ke orang lain kecuali mahram kita, kecuali mahramnya. Kalau orang lain, laki-laki atau perempuan, tidak boleh memperlihatkan auratnya ke orang lain, sekalipun teman sekamar kita di asrama misalnya. Ya, tidak boleh memperlihatkan auratnya. Karena itu namanya menjaga menjaga muru'ah, kehormatan seorang muslim atau muslimah. Ya, kalau dia tanya apa dalilnya, dengarkan, apa dalilnya bahwa perempuan itu harus menutup seluruh tubuhnya kecuali wajahnya dan tangannya atau telapak tangannya. Nah, itu di dalam Al-Quran dikatakan wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Itu ayatnya. Janganlah mereka memperlihatkan perhiasannya atau tubuhnya kecuali yang biasa nampak, kecuali yang biasa nampak. Yang biasa nampak itu adalah wajah dan tangan. Ya. Ya, jadi itu auratnya. Perempuan juga, sesama perempuan, kalau bukan ya keluarga dekatnya, maka harus menutup auratnya. Ya. Apalagi laki-laki, terhadap laki-laki. Ya. Jadi tanda-tanda orang yang sholat, dengarkan ya, kalau bergaul nanti di luar, tanda-tandanya orang yang sholat lima waktu itu macam-macam. Salah satunya, kalau ada orang yang menjaga dirinya, pakaiannya dari najis, itu biasanya itu orang sholat lima waktu dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ada orang yang menjaga dirinya, menjaga pakaiannya dari najis, tidak mau terkena najis, itu biasanya orang itu sholat lima waktu. Tapi kalau ada orang tidak peduli najis atau tidak, pokoknya tidak peduli dengan najis, biasanya orang seperti itu memang tidak sholat. Untuk apa? Menjaga pakaian dari najis, dia tidak sholat. Nah, jadi itu cirinya itu. Kalau ketemu orang menjaga dirinya dan pakaiannya dari najis, bisa dipastikan orang itu sholat. Sholat. Nah, kemudian yang kedua, kalau ada orang yang menjaga auratnya, baik laki-laki atau perempuan, biasanya orang itu sholat. Ya. Kalau orang yang tidak sholat, itu tidak peduli itu biasanya. Sembarang pakai keluar, pakai celana pendek, pakai ini. Karena memang tidak sholat, tidak dipikirkan ya pakaiannya yang mau dipakai sholat. Apalagi saya lihat sekarang ada tren sekarang, nggak tahu tahun sekarang mungkin baru saya lihat banyak sekali. Anak-anak SMP, anak-anak SMA laki-laki ya, naik motor pakai celana pendek, banyak sekali saya lihat di luar itu. Laki-laki ya, dan perempuan. Ya, laki-laki naik motor pakai celana pendek, nah, itu jelas melanggar ya hukum syariat karena adalah
Karena itu adalah auratnya, harus ditutup sampai di bawah lututnya minimal. Jadi tidak boleh sampai seperti itu. Ya, pakai celana pendek keluar dari rumah. Ya, itu syarat sah yang ketiga. Lanjut yang keempat, maka pada syarat sahnya sholat yang keempat. Ya, syarat sah daripada sholat yang keempat. Rizqnai mutamana wadduwe. Ya, rizqnai mutamana wadduwe. Ya, mengetahui masuknya waktu sholat. Ya, jadi harus jelas sudah masuk waktu sholat atau belum. Ya, lanjut ya. Selangi, rizqan nai utamana watwe. Harus diketahui masuknya waktu sholat. Karena dia wajib sempajan nasib dia tahu riolo riolo de riolo tetamana waktu. Karena tidak wajib, maka karena tidak wajib sholat bagi seseorang, karena tidak wajib sholat bagi seseorang sebelum masuknya waktu sholat. Sebelum masuknya waktu sholat. Nah, misalnya sekarang waktu sholat apa? Sekarang ini waktu sholat masih maghrib, belum azan isya ya. Jadi sholat isya belum wajib sekarang karena masih maghrib ya. Oh. Ya. Ya nanti. Jadi nanti masuk waktu sholat isya baru wajib sholat isya, itu maksudnya. Jadi misalnya masih ada 2 menit sebelum azan isya, itu masih waktu sholat maghrib. Ya. Kalau belum sholat cepat. Kalau ada orang sholat, misalnya tinggal setengah menit sebelum azan isya dia buru-buru sholat, kalau masih dapat 1 rakaat, itu teruskan saja sholatnya. Misalnya sholat maghrib, pas ruku dia sudah sempat ruku, kemudian azan isya, itu masih dianggap sholat maghrib, masih sah sholatnya. Jadi satu rakaat yang didapat dengan ruku, maka itu masih dianggap dia sholat maghrib, sekalipun di tengah perjalanan sudah masuk waktu isya. Selain tadi, jadi di sunnah muktamana waktu harus ditahu betul-betul telah masuk waktu sholat. Karena dia wajib sempajan nasib dia tahu riwayat tamana waktu. Karena tidak wajib sholat bagi seseorang sebelum masuknya waktu sholat. Lanjut. Narepo na bangurini utamana waktu na wajiri ijtihad. Kalau dia tidak bisa, kalau dia tidak tahu waktu sholat, kapan waktu sholat, ada seseorang tidak ada petunjuk sama sekali ya, di tempatnya itu kapan masuknya waktu sholat, maka dia harus berijtihad. Kalau ada seseorang yang tidak jelas
atau tidak mengetahui waktu sholat, kalau ada seseorang yang tidak mengetahui waktu sholat, maka dia wajib berijtihad. Dia wajib berijtihad. Ijtihad itu artinya mencari, mencari dengan cara apa saja. Bagaimana dia bisa tahu sudah masuk waktu sholat atau belum? Ya nanti penjelasannya kita baca dulu. Jadi wajib berijtihad. Nasabah mitai jam iya wadiknya nak tentuangi matamana waktu. Baik itu dengan cara melihat jam, baik itu dengan cara melihat jam, baik itu dengan cara melihat jam yang bisa menentukan masuknya waktu sholat, yang bisa menentukan masuknya waktu sholat, baik itu dengan cara melihat jam yang bisa menentukan masuknya waktu sholat. Yarga miliknya nasabah baca-baca. Ataukah misalnya ada seseorang yang tidak tahu, tidak ada petunjuk di situ untuk yang ditulis dulu ya, masih dijelaskan. Misalnya ada seseorang yang di situ tidak ada tanda-tanda yang bisa dijadikan patokan masuknya waktu sholat. Ternyata dia punya amalan tertentu berupa baca-baca, berupa doa-doa tertentu sehingga bisa dia tahu, oh sudah masuk waktu sholat atau belum. Ya, jadi berupa yang pertama tadi bisa dengan cara melihat jam ataukah dengan wirid-wirid tertentu. Ya mungkin bisa orang tua dulu ya. Ada wirid-wirid tertentu yang bisa dia baca sehingga bisa dia tahu kapan masuknya waktu sholat. Kapan masuknya waktu sholat. Ataukah ya rega ataukah akarukuna menuti. Yang ketiga, ataukah dengan cara mendengarkan kokok ayam. Akarukuna menuti. Atau dengan cara mendengarkan kokok ayam. Tapi anak sekarang tidak tahu, generasi sekarang itu tidak tahu. Kalau orang-orang dulu itu tahu. Kalau ayam begini, berarti sudah mau masuk ke subuh. Apalagi tinggal di kota tidak ada ayam, tidak ada koko ayam. Yang ada bunyi motor sama mobil. Ini ya orang-orang dulu ini memakai koko ayam sebagai penentu masuknya waktu sholat subuh misalnya dan sebagainya. Ya kita baca dulu baru dijelaskan. Maka Nabi Muhammad dari hadis sana Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih. Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih. Ya, Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih. Apa kata Nabi? La tasubbuddika. La tasubbuddika. Fa'innahu yufidu lis-salati. Kata Nabi, ajak mutan rotan roy manu'i. Jangan mencela ayam. Janganlah kamu mencela ayam. Ya, janganlah kamu mencela
ayam. Fa innahu yuqiru lis-salati. Karena banyak pun itu manu na terduki motor masumpajan. Karena ayam itu membangunkan kita untuk sholat. Fa innahu yuqiru lis-salati, karena ayam itu membangunkan kita untuk sholat. Ya, jadi orang dulu salah satu caranya menentukan waktu sholat ya dengan ayam, pokok ayam. Coba bayangkan 1000 tahun lalu ketika jam belum ada, ya, belum ada jam, belum ada juga Departemen Agama yang menerbitkan. Sekarang gampang, ya. Departemen Agama sekarang sudah membuat jadwal waktu sholat permanen sepanjang tahun. Itu ada di masjid. Di sini belum ada, ya. Ada dijual itu. Bisa minta di kantor Departemen Agama. Itu ada dipasang di tiap masjid. Waktu sholat sepanjang tahun. Baru-baru kan. Kalau hari ini kan cepat itu waktu maghribnya. Bulan depan berubah lagi. Bulan depan berubah lagi. Jadi tidak pernah sama dalam setiap bulan. Tapi dalam setahun pasti sama, kembali sama. Misalnya hari apa ini? Hari Sabtu, ya. Hari Sabtu tahun depan seperti hari ini, tanggal hari ini, maka waktu sholat itu persis sama. Nah, itu sudah dibikin oleh Departemen Agama tiap daerah untuk menentukan waktu sholat. Nah, namanya Badan Hisab Ruqyah, ya. Namanya Badan Hisab Ruqyah. Itu yang bikin itu waktu sholat. Kota Makassar beda dengan kota Sopeng. Kadang beda 3 menit, 4 menit tiap kabupaten itu. Ya, jadi kota Makassar misalnya azan maghrib jam 6 pas, itu biasanya daerah di luar kota Makassar beda-beda sedikit. Ada yang beda 3 menit, ada yang beda 2 menit, 4 menit, tergantung. Nah, itu namanya Badan Hisab Ruqyah yang membuat itu. Nanti kalau ada yang tamat kuliah, mau kuliah di UIN, ambil jurusan syariah, itu pasti ketemu mata kuliah itu. Hisab Ruqyah, cara menentukan kiblat, cara menentukan masuknya waktu sholat, cara menentukan masuknya bulan Ramadan, dan awal bulan tiap bulan itu Hijriah, itu dipelajari di situ. Nanti yang kuliah itu akan belajar di situ. Sama waktu masjid ini, saya ingat masjid ini ketika mau dibangun, mau dibikin fondasinya, itu yang datang dari UIN, ikut dosennya beberapa orang sama mahasiswa UIN, ya, Universitas Islam Negeri Alauddin, itu datang mengukur pakai alat, dia bawa alat yang canggih, ya. Itu menentukan arah kiblat masjid ini betul atau tidak, ke sana atau bagaimana. Nah, itu namanya Badan Hisab Ruqyah, yang menentukan arah kiblat atau waktu sholat. Nah, sekarang gampang. Nah, coba bayangkan dulu, orang tua kita dulu belum ada jam, belum ada HP, belum ada aplikasi, belum ada radio. Jadi orang kalau mau sholat harus sekarang berijtihad dulu. Ini sudah masuk waktu sholat atau belum? Jadi tidak segampang sekarang. Kalau sekarang sudah ada alat-alat canggih. Kadang HP itu kalau masuk waktu sholat azan, ya, tiba-tiba azan. Kemudian ada alarmnya dan macam-macam. Orang dulu tidak seperti itu. Jadi harus mereka berusaha menentukan kapan masuk waktu zuhur, memakai ya, matahari. Kapan masuk waktu maghrib, harus dilihat. Betul-betul mereka lihat baru bisa yakin sudah masuk waktu maghrib atau belum. Kalau sekarang sudah ada ilmu astronomi, ya, ilmu astronomi.
Dan tiap tiap negara itu beda-beda. Kalau kita di Indonesia, dengarkan, saya pada cerita dulu ya, sudah lama. Misalnya kalau di Mesir, ini pengalaman saya di Mesir dulu. Kalau musim dingin di Mesir, itu subuh jam 3 sudah subuh. Jam 3 pas itu sudah azan subuh. Tapi kalau sebaliknya, musim panas setengah 6 baru azan subuh. Ya setengah 6, karena lewat. Jadi tiap negara beda-beda. Kalau kita di Indonesia tidak akan, artinya tidak beda jauh ya. Paling berkisar antara setengah 5 misalnya kalau subuh. Kalau maghrib antara jam 6 sampai setengah 7. Tapi kalau di luar negeri tergantung negaranya di mana. Bahkan maghrib, saya ingat di Mesir dulu, pernah maghrib itu jam 8 sore baru maghrib. Jam 8 baru buka puasa orang. Jam 8, masih sekarang belum ada, belum maghrib. Kalau baru jam 7. Nah, itu ya, karena negaranya mereka bukan di Khatulistiwa ya. Bukan berada di Khatulistiwa atau Khatulistiwa. Itu kalau musim panas. Kalau musim dingin jam 5 sore sudah maghrib. Jam 5 itu sudah azan maghrib. Jadi ya seperti itu. Apalagi di Eropa. Ada teman yang tinggal di Eropa itu cerita, kalau musim panas di Eropa, kayak di Belanda atau di Jerman, itu jam 10 baru buka puasa. Jam 10 malam baru azan maghrib. Jadi mereka puasa itu sampai 16 jam puasa. Kita kan puasa di Indonesia cuma 12 jam ya. Tanggal dari jam 5 sampai jam 6 sore, 12 jam. Kita ya sekitar begitu. Kalau di beberapa negara Eropa itu ada yang sampai 17 jam puasa kalau Ramadan. Kalau bertepatan musim 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 panas ya Ramadannya. Bahkan ada negara katanya malamnya cuma 3 jam. Coba lihat di YouTube pasti ketemu itu. Ketik saja malam cuma 3 jam. Ada negara di sana di Eropa, mungkin di Rusia kalau tidak salah itu. Malam cuma 3 jam. Ini cuma jam 3 jam saja ini gelap, tiba-tiba terang lagi. Jadi beda-beda. Nah, bagaimana kira-kira sholatnya orang seperti itu di sana? Bagaimana puasanya, bagaimana sholatnya? Itu ternyata ada ulama yang mengatakan kalau seperti itu tidak mungkin dia puasa sampai 20 jam ya. Bisa bahaya itu. Katanya kalau seperti itu dia bisa mengikut ke waktu yang ya, waktu yang lebih dekat maksudnya. Kalau ada negara tetangganya yang tidak sampai seperti itu, dia bisa mengikut. Tapi itu susah ya, susah diukur. Masa puasa sampai 20 jam? Karena malamnya cuma 3 sampai 4 jam. Lebih panjang siangnya. Alhamdulillah negara kita berada di tengah-tengah ya, di garis khatulistiwa sehingga waktu sholat itu dalam setahun itu tidak terlalu jauh berubahnya. Paling beda setengah jam ya. Kadang jam 6, kadang jam setengah 7 maghrib. Subuh juga. Kadang jam 4 subuh lewat sedikit sudah azan, kadang jam setengah 5 baru azan subuh. Itu tidak terlalu jauh perbedaannya. Tapi di negara-negara luar itu jauh sekali perbedaan waktu sholatnya ketika musim panas dengan musim dingin. Nah sekarang orang tidak susah lagi menentukan waktu sholat karena sudah dibikin oleh Departemen Agama di kantor, itu dibagi-bagikan ke masjid. Jadi itu saja dilihat, tidak perlu melihat yang lain. Cukup bikin dilihat jadwal yang dibikin oleh Depak waktu sholat tiap bulan. Kan berubah-ubah, kadang berubah 5 menit, 3 menit, dan seterusnya. Seperti sekarang, duhur itu jam 11 lewat
5.5 ya, waktu Makassar itu coba lihat. Tadi jam 11:55 itu sudah masuk waktu duhur. Nah, bulan depan akan berubah lagi. Jam 12:10 misalnya. Bulan depan berubah lagi jam 12:30. Itu tidak jauh dari situ. Nah, nanti kalau mau kuliah, ada yang mau ambil jurusan ini bagus ini. Jurusan syariah ya. Ambil itu ya. Jurusan atau fakultas syariah, ambil jurusan yang fokus di sini. Bisa menentukan waktu sholat atau bisa menentukan arah kiblat dan hal-hal yang berkaitan dengan ilmu astronomi atau geografis ya, yang akan dipelajari di situ. Ya, cukup dua yang kita pelajari malam ini, yaitu syarat sahnya sholat yang ketiga menutup aurat laki-laki atau perempuan. Kemudian yang keempat harus mengetahui masuknya waktu sholat. Kalau ada orang sholat belum masuk waktu sholat di tempat yang dia tempati, maka tidak sah sholat itu. Harus diulang. Ada orang sholat masih 10 menit lagi sebelum masuk maghrib, dia sudah sholat maghrib, maka tidak sah sholatnya, karena harus tahu betul sudah masuk waktu sholat atau belum. Nah, kalau sudah azan seperti itu sudah bisa sholat isya. Isya paling lama waktunya dari jam 7:10 sampai sampai kapan? Ya, sampai subuh. Cuma tidak bagus kalau sudah lewat tengah malam baru sholat isya. Itu namanya kutub. Apa? Iya, iya, iya. Sholat isya itu disunahkan diakhirkan waktunya. Jadi tidak mesti buru-buru sholat isya. Karena Nabi dulu seperti itu. Kadang, bahkan kata Nabi ada beberapa hadis itu, lebih afdal kalau sholat isya itu mendekati tengah malam. Tapi dengarkan, tapi harus setuju semua masyarakat di situ. Nanti misalnya ada masyarakat kampung di situ, setuju. Kita sholat berjamaah nanti jam 10 malam sholat isya. Itu bagus. Tapi kalau tidak bisa setuju, penting dipercepat supaya bisa berjamaah. Tapi kalau ada kampung misalnya sepakat, nanti kita sholat isyanya jam 10 malam. Nah itu bagus kalau seperti itu. Tapi dengan syarat, ya semua masyarakat di situ sepaham ya, dan setuju untuk melakukan seperti itu supaya bisa berjamaah. Tapi kalau khawatir sudah ngantuk-ngantuk misalnya jam 8, tapi bagus dipercepat dan bisa cepat tidur ya. Itu kalau dalam keadaan, nah itu tadi ada orang yang bikin aturan misalnya seperti itu. Kecuali sholat isya yang disunahkan diperlambat waktunya. Kalau sholat yang lain disunahkan di awal waktu. Ya, nanti dilanjutkan lagi syarat sah sholat yang berikutnya. Masih ada kan? Nanti dilihat. Ya, dua saja malam ini. Ada pertanyaan? Oh ini, sudah duduk. Saya sudah shopping atau belum nih? Banyak saya lihat santri kalau sholat tidak dibuka mulutnya ketika membaca bacaan sholat. Cuma
dalam hati itu tidak boleh ya, harus dibaca. Karena di sini dikatakan qiraatul Fatihah. Rukun sholat misalnya membaca surah Al-Fatihah, bukan membayangkan surah Al-Fatihah. Jadi harus terbuka mulutnya. Minimal kita yang dengar, minimal didengar itu apa kita baca. Bisik-bisik ya. Sudah, sudah. Minimal kita dengar. Jadi kalau ada sholat, mulutnya ditutup dari awal sampai terakhir, itu dipertanyakan sholatnya. Harus dibaca. Tidak boleh cuma dalam hati atau dibayangkan saja surah Al-Fatihah. Karena qiraatul Fatihah. Semua bacaan sholat. Misalnya ada orang sholat berjamaah terus ada lagi rombongan ingin baru dalam waktu yang bersamaan tidak boleh. Tidak boleh bikin jamaah yang baru sebelum berakhirnya sholat berjamaah. Ini pernah terjadi suatu umrah dulu, karena tahun berapa umrah. Ketika kita mengambil miqat ya kalau mau umrah lagi kan kita ambil miqat yang baru. Nah di masjid itu banyak jamaah umrah Indonesia itu mereka tidak mau ikut sholat sama jamaah yang lain yang bikin jadi banyak sekali jamaah. Ada di sini, ada di sini, ada di sana. Mereka sholat bersamaan karena tidak mau ikut sama jamaahnya orang, tidak mau ikut sama travelnya orang. Orang Sulawesi sholat sama orang Sulawesi juga, orang Jawa sholat di sana sama orang Jawa juga. Nah, itu tidak boleh. Sampai ditegur sama imam masjid di situ. Tapi tidak boleh begitu. Kalau masih ada orang sholat di depan, tidak boleh bikin sholat di belakang juga. Itu membuat sholat tandingan. Nah, kecuali kalau sudah selesai, baru sholat bikin jamaah yang baru. Itu tidak boleh. Membuat jamaah yang baru dalam waktu yang bersamaan. Jadi kalau mau sholat, lihat dulu. Misalnya masuk sebuah masjid, lihat dulu di depan apakah masih ada orang sholat. Kalau ada orang sholat, ikut sama dia. Bagaimana misalnya? Saya mau sholat dulu, ada orang sholat, dia sholat sunat. Apakah boleh ikut? Ya, itu boleh. Dia sholat sunat, saya ikut di belakangnya, tapi dia saya sholat dulu. Itu ulama nanti dipelajari ilmu fikih itu boleh. Misalnya ada orang sholat 2 rakaat ba'diyah di depan, kita mau ikut di belakangnya, itu diperbolehkan. Sekalipun kita sholat dulu. Apalagi kalau tidak tahu ternyata dia sholat sunat, tapi itu diperbolehkan. Kayak nanti lanjut lagi ya. Ya, apa yang hal yang saya katakan itu. Hal artinya perempuan yang sudah haid, ya. Kenapa di situ bukan haidatin? Kenapa tidak pakai ta? Karena cuma perempuan yang haid, sehingga dikatakan haidun, bukan haidatun. Sama hamilun, kenapa bukan hamilatun? Karena cuma perempuan yang hamil. Ya, nanti belajar ilmu nahwu itu apa namanya kalau seperti itu. Nah, kemudian tadi itu khimar dengan himar. Kalau himar hewan seperti kuda. Kalau khimar wudhu atau jilbab, ya namanya khimar.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وصحبه وسلم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وشربا وعملا متقبلا واغفر لنا ولوالدينا كما وجعلنا صغارا. اللهم فقهنا في الدين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.